Bayangin koin yang udah dicap mati, hancur lebur berkeping-keping di tahun 2022, tiba-tiba sekarang terbang ngelewatin raksasa fundamental yang nyetak cuan jutaan dolar tiap bulan. Masuk akal nggak tuh? Nah, ini pertanyaan terbesarnya. Gimana ceritanya Lunch alias Terra Classic, koin zombie dari zaman kehancuran 2022, tiba-tiba bisa nge-pump sampai 92%. Sementara di sisi lain, Aero yang fundamentalnya luar biasa solid, malah cuma naik 54%. Ini benar-benar anomali market April 2026 yang bikin kita semua garuk-garuk kepala. Coba kalian lihat deh data anomali ini. Lunch meroket 92%, ninggalin Aero di angka 54%. Dua-duanya ngasih cuan eksponensial dalam waktu yang super singkat ya. Tapi anatomi di balik dua ledakan harga ini, wah, bedanya udah kayak bumi sama langit. Yang satu murni dipompa sama spekulasi hukum dan jujur aja, emosi balas dendam. Satunya lagi didorong sama arus kas yang nyata dan dominasi ekosistem. Jadi di Explainer kali ini, kita bakal bedah tuntas dua skenario ini lewat data on-chain. Biar kalian nggak cuma asal FOMO, tapi ngerti gimana cara mainnya uang pinter di belakang layar. Oke, kita mulai dari yang paling dramatis dulu. Lunch, dan apa yang sering disebut sebagai rally balas dendam. Gini ceritanya, semuanya berawal dari rentetan kejadian hukum yang bikin geger. Ingat ya, ini sama sekali bukan soal update teknologi blockchain-nya. Administrator Terraform Labs tiba-tiba ngelayangin gugatan ke raksasa Wall Street, Jane Street. Narasi di market yang awalnya Luna hancur karena algoritmanya cacat, tiba-tiba diputar balik jadi kita diserang sama institusi rakus. Jane Street dituduh narik 85 juta dolar pas krisis 2022 yang katanya sengaja memicu DPEG. Buat investor retail yang nyangkut bertahun-tahun, benar atau enggaknya tuduhan ini tuh udah nggak penting. Mereka cuma butuh musuh bersama. Dan boom, sentimen mencari keadilan ini langsung meledak hebat di market. Tapi tunggu dulu, jangan gampang ke-trigger. Mari kita bongkar data derivatifnya. Kenaikan ini jelas bukan hasil akumulasi spot dari uang pintar. Lihat aja, open interest meledak hampir 50% nyentuh 37,8 juta dolar. Terus, volume hariannya meroket gila-gilaan sampai 466% tembus 123 juta dolar. Dan yang paling bikin ngeri, rasio volume dibanding market cap-nya nyentuh level bahaya di 34%. Coba perhatiin juga data likuidasinya. Posisi long dihajar jauh lebih parah daripada short. Ini artinya apa? Kenaikan ini cuma short squeeze yang berleverage tinggi. Sebuah market yang benar-benar rapuh, over leverage dan tinggal nunggu waktu aja buat ngerek para degen yang telat masuk. Jadi intinya jelas banget ya, lonjakan Lunch ini nol besar kalau ngomongin utilitas. Ini murni ledakan psikologis dari retail dan leverage yang rapuh banget. Begitu narasi beritanya mulai mendingin, harganya pasti bakal rontok lagi secepat pas dia naik. Nah, ngomongin soal ekspektasi retail, kita harus masuk ke realita pahitnya nih. Kemustahilan LUNC nyentuh harga $1. Coba perhatiin angka ini, 5,46 triliun. Ini adalah jumlah kepingan lunch yang lagi beredar aktif di market sekarang. Triliun loh ya, ingat, bukan miliar. Logikanya gini, kalau Lunch mau beneran nyentuh harga $1 aja, market cap-nya wajib tembus 5,46 triliun dolar. Asal kalian tahu, nilai ini tuh jauh lebih gede dari gabungan valuasi Apple dan Microsoft disatuin. Secara makroekonomi, ini benar-benar mustahil. Nggak mungkin seluruh likuiditas uang fiat di dunia dipompa masuk ke koin warisan masa lalu ini cuma buat menuhin target psikologis $1. Terus pasti ada yang nyeletuk. Bang, kan tokennya dibakar tiap hari sama Binance. Oke, mari kita tampar pakai realita token burns. Memang benar, Binance rajin ngebakar token, ada pajak on-chain juga, dengan rata-rata sekitar 100 juta token musnah per hari. Tapi, untuk bawa Lunch ke $1 dengan target market cap yang masuk akal, taruhlah di 5 miliar dolar, kita tuh harus memusnahkan 99,9% dari total supply-nya. Kalau pakai kecepatan bakar yang sekarang, butuh beberapa generasi, lintas dekade. Tanpa ada mekanisme mesin bakar eksponensial yang baru, mimpi $1 itu murni halusinasi jangka pendek. Beres sama koin zombie, sekarang kita putar arah ke sesuatu yang lebih solid. Aero, si mesin pencetak uang yang sesungguhnya. Dominasi Aero ini benar-benar brutal, asli. Mereka merajai jaringan base layer 2 dengan penguasaan market share DX sampai 54%. Jaringan base sendiri kebetulan lagi menggila di April 2026 ini, dengan total value locked nyentuh 2,3 miliar dolar dan jutaan alamat dompet yang aktif tiap harinya. Kalian tebak, semua likuiditas raksasa ini ngalirnya lewat mana? Betul banget, lewat pintu gerbang utamanya, yaitu Aerodrome.
Dan ini nih, angka magis yang bikin institusi pada berebut masuk. 7,4 juta dolar. Ini bukan sekedar volume ya, ini adalah pendapatan sebulan penuh yang langsung dibagikan kepada para pemegang tokennya. Ingat, uang ini bukan buat modal developer, tapi murni masuk ke kantong para holders. Sebagai perbandingan aja, raksasa kayak Uniswap cuma bisa nyetak kurang dari setengahnya di periode waktu yang sama. Aero bener-bener jalanin peran mesin kasir dengan sangat nyata. Terus pertanyaannya, kok bisa mereka nyetak uang sederes itu? Rahasianya ada di arsitektur tokenomics yang namanya V33. Langkah pertama, penguncian agresif. Orang-orang ngunci token Aero mereka buat jadi V-Aero, yang secara otomatis langsung motong supply beredar di market. Kedua, sistem lelang emisi. Di sini, pemegang V-Aero berhak nentuin kolam likuiditas mana yang bakal dapat reward. Dan langkah ketiga, arus kas 100%. Jadi, holder yang udah ngasih suaranya tadi bakal dapat 100% biaya transaksi dari kolam yang mereka pilih. Flywheel atau efek roda gila yang jenius ini sukses ngunci hampir separuh dari total supply Aero yang ada. Tapi kita harus tetap objektif nih, jangan over bullish buta. Ada ancaman nyata yang namanya overhang pasokan. Valuasi terdilusi penuh atau FDV dari Aero ini nyentuh 897 juta dolar. Itu hampir 2 kali lipat dari market cap-nya yang sekarang. Artinya apa coba? Artinya ancaman dilusi token itu nyata banget. Masih ada jadwal unlock token dan airdrop ke depannya yang siap ngegunyir market. Kalau sampai nggak ada arus modal baru yang masuk buat nyerap inflasi token ini, harga Aero pasti bakal tertekan turun. Walaupun ada ancaman dilusi, ada satu hal besar yang ditunggu-tunggu. Katalis masa depan, yaitu pembentukan Megadex Aero. Ini bakal jadi sejarah besar di kuartal kedua. Aerodrome yang sekarang rajain Base bakal digabungin sama Velodrome si Raja Optimism. Mereka bakal ngebentuk satu protokol super yang dinamain Aero. Dan gokilnya, mereka nggak cuma mau jago kandang di layer 2 lagi. Mereka siap invasi langsung ke Ethereum mainnet, gandengan sama infrastrukturnya Circle Arc. Target utama mereka, mau beresin masalah fragmentasi atau pecahnya likuiditas di DeFi, sekaligus nantang langsung tahtanya Uniswap. Dari sisi teknologi, upgrade MetaDex 03 ini juga parah banget canggihnya. Pertama, ada mesin ganda AIR dan REV yang diproyeksi bisa ningkatin profit sampai 40%. Terus yang kedua, ada Slipstream V3. Ini revolusioner sih, karena fitur ini dirancang buat nangkep profit dari bot arbitrase MEV yang biasanya ngerugiin retail, dan ngembaliin duit curian itu langsung ke tangan user. Ditambah lagi, fitur MetaSwaps yang bikin kalian bisa pindah-pindah jaringan silang tanpa ribet. Rentetan inovasi ini yang bikin uang pintar alias smart money pede banget buat repricing valuasinya Aero ke harga yang lebih tinggi. Nah, ini dia info paling penting buat strategi portofolio kalian. Gimana pembagian ekuitasnya pasca merger nanti? Karena Aerodrome saat ini benar-benar mendominasi total value locked, pemegang token Aero bakal dapat porsi kue raksasa sebesar 94,5% dari total ekuitas entitas baru ini. Ninggalin holder Velodrome yang cuma kebagian sisa 5,5%. Ini benar-benar keuntungan absolut yang sangat asimetris buat kalian yang emang lagi pegang Aero. Oke, dari semua data tadi gimana kesimpulannya? Kita masuk ke strategi cuan kripto untuk merespon anomali ini. Inilah playbook atau strategi eksekusi yang bisa kalian terapin. Kalau kalian main di launch, taktiknya wajib murni hit and run. Anggap aja kalian lagi masuk ke kasino dengan volatilitas super tinggi. Tunggangi siklus berita hukumnya, pasang stop loss yang super ketat tanpa ada toleransi sedetik pun, dan langsung realisasikan profit kalian sebelum open interest-nya rontok berjamaah. Jangan pernah di-hold pakai modal harapan. Sebaliknya, buat Aero, taktik cerdasnya adalah buy the dip. Manfaatin momen koreksi pas ada jadwal unlock token buat akumulasi di harga murah. Hold dengan sabar, karena arus kas fundamental dari protokol dan peluncuran Megadex di kuartal kedua bakal jadi pelindung sekaligus penjamin nilai intrinsiknya. So, keputusan akhirnya ada di tangan kalian masing-masing nih. Kalian lebih milih jadi tim spekulasi nekat LGUNC yang doyan nguji adrenalin dan mantengin drama hukum? Atau kalian masuk ke tim fundamental Aero yang lebih suka duduk manis ngeliatin mesin arus kas nyata bagi-bagi dividen bulanan? Coba dong tentuin pilihan kalian dan kita debat langsung di kolom komentar di bawah. Karena ingat, di kejamnya market kripto, batas antara cuan miliaran dan portofolio yang hancur lebur itu kadang cuma dipisahkan oleh satu narasi sentimen doang. Pastikan kalian selalu pakai data pas lagi trading. Sampai jumpa di bedah market kita selanjutnya.